Hai, gue Riang. Balik lagi di Awas Jurik. Oke teman-teman, selamat datang di Podcast on the Spot. Ini adalah segmen baru dari Awas Jurik, yang dimana gue akan langsung mereview atau gue podcast di tempat yang akan gue ceritakan nanti. Nah, salah satunya adalah di episode pertama ini, Rumah Jamur. Oke, jadi di belakang gue ini spot yang bisa dibilang paling creepy di kosan Taruna, yang kalau teman-teman mungkin lihat episode sebelumnya waktu gue podcast sama sepupu gue, ini lokasi yang paling banyak, bisa dibilang lokasi paling seremnya itu ada di sini kayak gitu. Yang pertama ya udah jelas di kamarnya, sama ada di sebelah kiri gue di sana itu ada sebuah ruangan atau bangunan itu untuk hidroponik kayak gitu. Nah disitulah Panji melihat adanya monyet yang lewat, di mana pas gua ngecek, mungkin nanti gua akan masukin footage-nya, itu nggak ada sela atau nggak ada ventilasi untuk ada hewan bisa masuk di situ, karena emang dia kayak apa sih, PVC transparan gitulah gitu. Jadi cuma buat masukin sinar doang, tapi nggak bakal bisa masukin hewan atau apapun itu gitu. Jadi kayak nggak make sense aja kalau tiba-tiba ada monyet gelantungan di situ. Nah, menurut kesaksian, di belakang gue ini rumah jamur. Kenapa namanya rumah jamur ya? Karena emang ini untuk budidaya jamur kayak gitu. Motivasinya sih nggak tahu ya, iseng doang kali ya bikin kayak gini. Kalau kata Panji juga, soalnya emang ya udah di sini cuma kayak sekedar diisi dulu aja gitu, kayak bikin bangunan hidroponik lah, terus kayak ini tempat jamur lah kayak gitu. Nah di sini tuh bisa dibilang barusan gue juga ketemu sama pemilik kosannya, dan sorry kalau gue nggak bisa nyebutin nama kosannya ya, karena ya privasi lah, takutnya nanti ini sebenarnya kosannya tuh belum rilis, jadi belum dipublish gitu. Yang next nanti ini akan jadi kosan Taruna di Kota Semarang ini gitu. Di belakang gue ini katanya tempat yang paling jarang dikunjungin sama anak-anak di sini, sama teman-teman Taruna di sini. Bahkan pemiliknya pun juga, kalau nggak salah ya tadi, kalau gue nggak salah denger, jarang banget kesini, malah dia nanya yakin mau ke situ gitu. Jadi ya emang sih tempatnya kayak gini nih. Itu kalau lo lihat sebenarnya dalamnya bersih aja, karena emang belum lama ini emang jamurnya baru panen, dan emang tempat yang selembab ini kan udah pasti jadi sebuah media atau wadah bagi penunggu atau makhluk halus ya kayak gitu kan. Karena tempatnya lembab, basah, dingin, tapi kalau siang juga kejemur. Nah, menurut kesaksian juga di belakang gue ini sering kedengeran suara-suara, karena emang barusan banget juga waktu gue gue lagi setup, ini sebelah kanan gue percis itu tembok pintu, ada palang air kayak gini, palang air ini belakangnya kuburan langsung kayak gitu. Jadi percis di samping gue ini makam kayak gitu, dan bukan maksud untuk takabur, tapi emang kebetulannya gue juga nggak tahu kalau ternyata ada makam di situ. Dan pas gue lagi setup ada yang ketawa, dan sayangnya mungkin tadi nggak sempat kerekam ya, karena gue lagi setup tadi sama Panji, dibantu sama Panji kayak gitu. Dan menurut kesaksian juga di belakang gue ini adalah sosok si cantik merah yang paling sering di sini, yang sering diganggu ya gitu. Kayak Panji juga pernah beberapa kali dengar kayak suara anak ayam tapi jam 2, yang dimana lu mungkin teman-teman bisa dengar ya, nggak ada ayam sama sekali juga di sini sih gitu loh, dan nggak kedengeran ada suara ayam kan gitu. Nah Panji jam 2 pagi beberapa kali pernah dengar suara anak ayam kayak gitu, yang katanya kan itu sebuah sign ya, kalau ada bunyi anak ayam kan berarti adanya miske kayak gitu. Nah buat teman-teman mungkin yang ada di Kota Semarang, apakah ada pengalaman di kosannya yang kayak begini? Ini bisa gue bilang kosan yang cukup epic ya, cukup epic banget di Kota Semarang ini, karena emang luasnya yang bisa gue bilang ini seluas klaster ya, satu klaster perumahan gitulah, tapi cuman diisi buat kosan doang. Dan ya ini salah satunya adalah ada rumah jamur di belakang gue. Nah mungkin kalau teman-teman tahu,
bagi teman-teman yang di Semarang, kalau tahu soal Rumah Jamur bisa komen aja di bawah. Nah, terakhir mungkin yang bisa gue review di belakang ini, emang cukup agak intensitas suara tuh lumayan dominan ya. Gue dari tadi sebenarnya dengar suara yang ya lumayan kenceng sih, bikin gue kenceng juga sih gitu. Gue nggak tahu sosoknya kayak gimana, cuman ya suaranya emang bukan suara jangkrik ya yang gue denger di sini. Ya tadi gue lagi setup dengar suara ketawa, dan barusan banget juga gue diketawain. Berarti mungkin dari kemarin gue kalau di total 4 kali diketawain sebenarnya. Karena kemarin gue sempat sama Panji juga, sama pacarnya berkunjung ke sebuah wahana yang udah terbengkalai gitu. Dan di saat gue lagi on cam, baru banget gue mulai, gue diketawain. Nah oke, mungkin itu aja yang bisa gue review di episode pertama ini. Ya semoga cukup bikin lu kenceng ya, karena gue ada tadi udah ya merinding juga sih. Karena gue cuma bertiga doang, gue sama Panji sama pacarnya. Jadi ya kalau ada yang tahu soal tempat-tempat yang mungkin bisa dikunjungin di Semarang, bisa komen aja di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan nyalain tombol notifikasinya ya. Subscribe jangan lupa, supaya channel ini bisa kita bangun bareng-bareng nih, ya kan? Yang mudah-mudahan nanti secepatnya gue sama Abi akan memberikan sebuah giveaway buat lo semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue review, yang bisa gue ceritain di episode pertama ini dalam segmen Podcast on the Spot. Kalau gitu, gue Riang, pamit undur diri. Jangan sendiri, awas juri. Adios.